Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Oyane, NIM 18410261, mata kuliah Strategi Pemasaran, nama Universitas Kristen Arta Wacana, dosen pengampu Ibu Juliet Genoveva Jaratari SEMM. Apa alasan perusahaan tidak menggunakan dengan pada produk mereka? Satu, saat ini dunia bisnis semakin berkembang pasar sehingga tak bisa dipungkiri bahwa semakin banyak pula perusahaan-perusahaan baru yang memunculkan dengan menawarkan berbagai jenis produk ataupun jasa yang mereka miliki. Hal ini tentu saja menimbulkan sebuah kondisi di mana masing-masing perusahaan bersaing ketat dalam mengembangkan berbagai jenis produk, meningkatkan kualitas produk, ataupun dalam proses pemasaran produk. 2. Namun dalam persaingan yang semakin ketat, tidak jarang pada timbul persaingan yang tidak sehat dan juga saling menjatuhkan. Persaingan yang perusahaan-perusahaan yang bersangkutan, dan untuk mengatasinya diperlukan suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat dirempuh adalah dengan menggabungkan dua perusahaan atau lebih, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, menjadi satu. Pemahaman tentang promotional mix. Promotion mix adalah serangkaian pendekatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengoptimalkan upaya promosi serta menjangkau target pasar yang lebih luas. Promotional mix merupakan salah satu komponen atau elemen yang ada pada konsep marketing mix, di mana di dalamnya terdapat elemen 7 pangkat P (4 pangkat P tambah 3 pangkat P). 2. Dengan memanfaatkan elemen promotional mix dengan tepat, suatu bisnis dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan. Promosi memegang peran penting untuk kesuksesan sebuah bisnis. Tidak peduli apapun bidang industri yang sedang kita jalankan, tanpa strategi pemasaran yang baik, produk atau pelayanan kita akan sulit untuk dijangkau oleh target market kita. Jelaskan fungsi-fungsi periklanan. Sebagai media komunikasi, iklan memiliki fungsi penting dalam dunia pemasaran, yaitu menyampaikan pesan merek yang disampaikan oleh produsen atau mengiklan kepada masyarakat luas. Fungsi komunikasi iklan ini ada beberapa macam, yaitu fungsi informasi, fungsi mengikat, fungsi persuasi, fungsi mempercepat keputusan, fungsi meneguhkan keputusan, dan membangun citra merek atau perusahaan. 2. Melalui iklan, masyarakat mendapatkan banyak informasi pendukung yang berkaitan dengan produk. Beberapa informasi itu misalnya atribut dari manfaat produk, harga, kemasan, prestasi, dan reputasi produk atau perusahaan, dan lainnya. Informasi-informasi tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi khalayak sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. Pemahaman tentang faktor kebijakan penetapan harga. Pertimbangan subjektif. Faktor pertama yang dapat menentukan harga adalah pertimbangan subjektif. Sebenarnya untuk faktor ini tidak mempunyai standar yang pasti. Sesuai dengan namanya, subjektif berarti manfaatkan penilaian pribadi terhadap produk yang akan dijual. Biasanya faktor ini banyak diterapkan ketika ingin menjual barang-barang bersejarah atau bernilai seni tinggi. Sementara itu, harga produk yang sejenis, biaya produksi maupun biaya substitusi tidak mengaruh terhadap menetapkan harga tersebut hanya berdasarkan pertimbangan secara pribadi antara penjual dengan pembeli. Kita ambil contoh harga gitar dari penyajian literasi
pasti akan mencapai ratusan juta atau bahkan miliar dibandingkan harga sejenis, bahkan meskipun kedua gitar tersebut mempunyai bentuk, warna, dan jenis yang sama. Pertimbangan objektif didasarkan pada apa saja faktor yang dapat mempengaruhinya. Pertimbangan ini berlaku pada mayoritas produk di mana produk tersebut dijual. Pertimbangan ini banyak digunakan untuk produk-produk yang diproduksi dalam jumlah banyak maupun produk yang dibuat secara terus-menerus. Bagaimana cara membuat perencanaan sebuah produk baru? Perencanaan produk adalah proses penciptaan ide produk dan meningkatkan lanjutan sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk di antara ekstensi produk atau perbaiki distribusi, perubahan harga, dan promosi. Kesuksesan ekonomi suatu perusahaan atau manufaktur tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Hal ini bukan merupakan tanggung jawab bagian pemasaran, bagian manufaktur, atau bagian desain saja, melainkan merupakan tanggung jawab yang melibatkan banyak fungsi yang ada di perusahaan. Metode pengembangan produk berdasarkan kepada permintaan atau persyaratan serta spesifikasi produk oleh metode yang cukup baik, karena dengan berbasis kemungkinan produk tersebut tidak diterima oleh customer menjadi lebih kecil. Studi kasus Indomie vs mie sedap. Berada di posisi market leader tak seharusnya membuat kita lega dan merasa tak tertandingi. Jika lega berinovasi, jangan kaget jika ada pesaing yang siap merebut pasar. Indomie, mie instan produk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah pionir sekaligus market leader produk mie instan di Indonesia selama puluhan tahun. Mie instan keluaran perusahaan milik Sudono Salim ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1970 dan langsung meledak di pasaran pada tahun 1982. Penjualan produk Indomie mengalami peningkatan signifikan karena Indofood terus meluncurkan berbagai varian rasa mie instan yang rasanya pas dengan selera masyarakat. Selain inovasi penciptaan berbagai varian rasa, Indomie makin dicintai karena harganya terjangkau. Munculnya pendatang baru produsen mie instan PT Sayap Mas Utama dengan produknya mie sedap cukup mengejutkan. Beberapa paket pemasaran mengingatkan agar PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang selama ini menjadi pemimpin pasar mie instan lebih waspada. Walaupun tidak seagresif mie sedap, ada beberapa produk mie instan yang juga patut diperhatikan. Perusahaan-perusahaan itu masuk ke bisnis mie dengan cara menggait orang-orang Indofood. Mereka masuk dengan cara mengincar segmen khusus, selama misalnya menggunakan segmen religius. Unilever membidik pasar remaja menengah atas, sedangkan segmen pasar mie sedap adalah menengah ke bawah. Sekian dan terima kasih.